Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Fauzia dari kelas 5D ingin mempresentasikan materi akidah akhlak dengan judul Asmaul Husna Al-Ghaffar yang artinya Maha Pengampun dan pembahasan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Pembahasan pertama yaitu Asmaul Husna Al-Ghaffar yang artinya Allah itu Maha Pengampun. Al-Ghaffar berasal dari kata Al-Ghafru yang berarti menutupi. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghaffar menunjukkan bahwa Allah menutupi dosa hambanya dan tidak menampakkannya. Ayat Al-Quran dan hadis tentang Al-Ghaffar. Dalam Al-Quran, kata Ghaffar diulang 5 kali. 2 diantaranya berdiri sendiri sebagaimana terungkap dalam Quran Surat An-Nur ayat 10 dan Quran Surat Toha ayat 28. Surat An-Nur ayat 10, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara," yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat kesalahan siang dan malam, tapi aku akan mengampuni semua dosa kalian. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Sangat ini ya, ayat Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa sifat Allah itu Al-Ghaffar, yang berarti Allah itu Maha Pengampun. Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak luput dari dosa dan berbuat kesalahan. Tapi rahmatnya Allah, ampunannya Allah itu sangat besar kepada makhluknya. Makna Al-Ghaffar, Al-Imam Ghazali itu mampu memaknai Al-Ghaffar secara luas, yaitu satu diantaranya yaitu penyembunyian pertama atas manusia adalah bahwa dia menjadikan bagian-bagian buruk di dalam tubuh dan menyembunyikannya. Tentu ya, mata kita kok pasti jijik banget gitu kalau lihat di dalam tubuh. Makanya Allah itu udah mendesain sebagus mungkin agar apa yang di dalam tubuh itu tidak terlihat, karena diciptakannya itu ada kayak kulit. Karena kan manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan gitu. Terus kalau yang kedua, poin yang kedua itu menurut Imam Al-Ghazali, penyembunyian kedua adalah Allah Azza wa Jalla menjadikan lubuk hati manusia sebagai penyembunyian tentang pikiran-pikiran tercelanya dan niat buruknya, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui rahasia-rahasia kita. Bayangin aja kalau kita nggak disembunyiin sama Allah, ketika kita berbuat kayak julid gitu, kesel sama orang, kayak gak suka sama orang, itu orang tahu gitu, gak lo tutupin, pasti kan kita gak akan pernah harmonis dalam hubungan sesama manusianya. Poin yang ketiga itu, penyembunyian ketiga adalah Allah mengampuni dosa-dosa makhluknya, dosa-dosa yang patut mendapat aib di hadapan semua makhluk. Nah, yang ketiga, Allah itu ngampunin semua dosa-dosanya. Sehebat apapun kita bersembunyi, Allah tahu, tapi Allah mengampuni. Dan Allah tidak membuka aibnya manusia Allah tidak membuka aibnya manusia kepada manusia yang lain. Itu makna Al-Ghaffar. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Kita sebagai manusia seyogianya gitu ya, harus sering memohon ampunan kepada Allah, sering beristighfar kepada Allah atas segala kesalahan yang kita perbuat, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Karena Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 bunyinya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dijelaskan ya, Quran Surat Az-Zumar ayat 53 ini adalah tentang ayat optimisme. Ayat optimisme. Nah, saya mengutip dari beberapa tafsir yang diringkas. Tafsir Quran Surat Az-Zumar ayat 53 ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar,
tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah. Diringkas menjadi 3 poin penting. Yang pertama, 1. Optimis, jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, Allah itu maha mengampuni semua dosa. Yang ketiga, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Poin yang pertama yaitu poin optimis, jangan putus asa. Kita mengulang lagi ya dari yang ayat Az-Zumar 53. Yang pertama itu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini merupakan seruan kepada para pendurhaka, termasuk orang-orang kafir, agar bertaubat dan kembali kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Renungkanlah ayat ini, betapa besarnya itu rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Meskipun durhaka dan melampaui batas, Allah itu menyeru dengan panggilan ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Artinya itu hamba-hambaku. Kita itu nggak dipanggil dengan panggilan kayak al-insan, ya basyar, tapi dengan panggilan yang lembut dan penuh kasih sayang. Ya ibadi, berarti benar-benar menunjukkan bahwa Allah itu sangat lembut kepada hambanya. Kasih sayangnya Allah itu sangat luas kepada hambanya. Walaupun hambanya sendiri itu sangat durhaka sama Allah gitu, tetap aja dipanggilnya Allah itu lembut, ya ibadi, yang artinya itu wahai hamba-hambaku. Nah, seorang hamba itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah betapapun besar dosa-dosanya, karena sesungguhnya pintu rahmat dan pintu taubat itu luas, kata Ibnu Katsir dalam tulisannya dalam tafsir Al-Quran Azim. Nah, Ibnu Mas'ud itu sampai bilang Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini adalah ayat yang sangat menggembirakan. Karena apa? Karena walaupun kita berbuat dosa, berbuat durhaka, tapi ampunannya Allah itu sangat luas. Bahkan Allah itu benar-benar sayang sama hambanya. Dari mulai ayat juga dipanggilnya wahai hamba-hambaku, bukan wahai manusia dan lain-lainnya gitu. Meskipun manusia melampaui batas gitu ya, tapi Allah benar-benar sayang sama hambanya. Nah, pada saat manusia berputus asa dan patuh arang, ia mendengar seruan kasih sayang dan sapaan kelembutan Allah karena ayat tersebut. Poin yang kedua ini artinya Allah itu mengampuni semua dosa. Penegasan bahwa Allah mengampuni semua dosa. Ayatnya itu ditegasin ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Artinya sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya Allah mengampuni semua dosa tanpa peduli betapapun banyaknya, asalkan pelakunya bertaubat kepada Allah. Nih. Jadi benar-benar gitu ya, maupun dosa besar gitu, sekalipun dosa yang paling besar kan dosa menyekutukan Allah, tapi Allah itu benar-benar akan mengampuni kesalahan hambanya. Allah itu benar-benar akan mengampuni semua dosa hambanya, sekalipun itu dosa besar seperti menyekutukan Allah ya, syirik kayak yang tadi saya udah sebutin. Tapi Allah itu benar-benar akan mengampuni asalkan hambanya mau bertaubat dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa yang telah diperbuatnya. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar bilang, kata Buya Hamka, jangan kamu menyangka karena sudah terlalu banyak dosa lalu Allah tidak memberikan ampunan. Tuh, asal bahwa kamu memang berdosa lalu kamu mohonkan kepada Allah agar diberi ampun, lalu kamu taubat. Arti taubat adalah kembali ke jalan Allah. Dosa itu akan diampuni meskipun bagaimana besarnya dosa itu dan betapapun banyaknya. Jadi betapapun dosa banyaknya kita gitu, betapapun banyaknya dosa yang telah kita perbuat, besar ataupun kecil, yang kecil aja dimaafin apalagi yang besar, itu Allah benar-benar mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi penegasan ayat poin kedua ini adalah Allah mengampuni semua dosa hambanya, semua dosa-dosa hambanya, baik perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil. Poin yang ketiga
Quran surat Az-Zumar ini adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat terakhir Quran surat Az-Zumar ayat 53 itu artinya innahu huwal ghafurur rahim. Artinya itu sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Buya Hamka menjelaskan di ayat inilah bertemu bagaimana luasnya rahmat Allah, sehingga bagaimanapun besarnya dosa dan maksiat yang telah kita perbuat, ia laksana sebutir pasir saja yang habis dihempas oleh ampunan Allah. Jadi kita berbuat sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kita telah melakukan perbuatan yang gak baik, kita telah berdosa sama Allah, itu kayak butiran pasir yang dihempas oleh angin gitu. Angin itu kayak ibarat ampunan Allah. Berarti benar-benar Allah itu zat yang Maha Penyayang sama hambanya gitu. Dan yang terakhir, saya mempunyai kisah, saya ambil kisah dari seorang sahabat pada zaman Rasul yang menceritakan nih kasih sayang Allah gitu, yang memaknai dari Quran surat Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini dan makna Asmaul Husna Al-Ghafar ini. Ada waktu zaman Rasul itu seorang jagoan di medan perang, tetapi dia tuh punya kecanduan, selalu pengen minum khamar gitu. Di beberapa riwayat bahkan menceritakan namanya itu Abu Mijan. Abu Mijan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus masalah yang sama. Jadi pecandu minuman berat gitu ya. Hingga pada akhirnya sewaktu-waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mijan itu tetap dibawa oleh panglima perang. Pada saat itu panglima perangnya itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad Malik bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ke dalam medan perang di keadaan terikat gitu. Setelahnya karena merasa menyesal akibat kebiasaan minum khamar dan mendapati ada perang hebat saat ia tidak sepenuhnya sadar. Nah jadi waktu pas lagi mabuk itu akhirnya tetap dibawa sama Sa'ad bin Abi Waqqas ke medan perang sampai udah ketika dia agak nggak sadar, dia sampai tahu ternyata tuh ada perang dahsyat tapi dia keadaan lagi mabuk gitu. Nah sampai akhirnya karena kejadian itu Abu Mijan itu benar-benar menyesal akibat karena kecanduan minuman kerasnya. Sampai akhirnya itu Abu Mijan bertaubat dan menghentikan kebiasaan minum khamar untuk selama-lamanya. Kita bisa petik dari kisah ini, selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat dan memohon ridho Allah, karena Allah akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah dan bertaubat kepada jalan Allah. Poin yang bisa kita ambil ini cukup beragam ya. Kesimpulannya itu, yang pertama itu Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun dosa-dosanya. Allah itu Maha baik kepada hamba-hambanya sekalipun hambanya itu sering berbuat taubat. Yang kedua itu Allah mengampuni semua dosanya. Yang ketiga, Allah sangat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.